Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Sahabat Tips Otomotif Channel, jumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang apa penyebab kampas kopling pada mobil kita cepat habis. Apa saja penyebab hal-hal yang menyebabkan kampas kopling itu cepat habis. Memang untuk kopling itu memang ada waktunya habis ya, tapi dengan kita menghindari penyebab dari penyebab cepatnya kampas kopling habis, maka kampas kopling kita mobil kita akan lebih awet, lebih tahan lama ya teman-teman. Baik, langsung saja kita simak videonya apa saja penyebab kampas kopling pada mobil untuk All New Avanza dan Xenia khususnya ini cepat habis, atau pada semua jenis kendaraan itu sama ya teman-teman. Langsung saja simak videonya berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa mohon dukungannya untuk di subscribe Tips Otomotif channel. Jangan lupa di like dan di share ke media sosial. Jangan lupa juga untuk dipencet lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa mendapatkan video yang terbaru dari Tips Otomotif Channel, tentunya yang bermanfaat ya teman-teman. Baik, langsung saja simak videonya berikut ini. Penyebab kampas kopling cepat habis yang pertama yaitu ketika kita mengendarai mobil itu kita menginjak dan melepas kopling dengan keras ya. Ya, seperti ini kita lepas gini ya teman-teman. Hindari cara seperti ini. Kita oper gigi, kita injak pedal kopling seperti ini keras ya. Dengan sebaiknya kita lakukan dengan smooth ya. Kita selerasikan antara perpindahan gigi ya, pedal kopling, rem dan gas ya teman-teman. Jika kita ingin berpindah, kita ingin pinjak pedal kopling, kita lakukan dengan smooth, pelan, kemudian oper gigi ya teman-teman, oper gigi, kemudian lepas pelan-pelan ya teman-teman ya, seperti ini ya, seperti itu ya. Jangan dibiasakan kasar gitu ya untuk memindahkan, menginjak pedal kopling. Itu yang menyebabkan kampas kopling cepat haus yang pertama. Nah, ini yang kedua ya teman-teman. Ini yang sering kali teman-teman lakukan, kita lakukan ya, kita sering melakukan ini yang sangat banyak sekali menyebabkan kampas kopling cepat habis, yaitu menggantung kopling atau setengah kopling ya. Jadi sebaiknya ketika mobil sudah berjalan, jangan dibiasakan kaki nempel di pedal kopling. Lepaskan kopling saat mobil sudah berjalan. Itu teman-teman. Selain itu, kebiasaan menggantung seperti ini kita sering lakukan pada kondisi jalan menanjak. Kita kalau jalan menanjak itu posisi setengah kopling, jangan dibiasakan melakukan setengah kopling. Begitu sudah masuk, sudah jalan, lepaskan ya teman-teman. Begitu juga saat kita berhenti jangan dibiasakan berhenti, netralkan gigi ya teman-teman. Kalau kita berhenti di jalan, lampu merah atau parkir atau gimana ini, kalau jangan biasakan menginjak pedal seperti ini ya, menahan pedal pada posisi gigi masuk. Mending kita netralkan, kita angkat handrem, kita lepas pedal kopling. Sekali lagi ya, ini yang paling banyak menyebabkan hal penyebab utama kampas kopling cepat habis, yaitu sering menempel, sering gantung setengah kopling ya. Ini jangan dibiasakan. Kalau mobil sudah jalan, kita lepas, bebaskan, letakkan kaki di bawah ya teman-teman. Jangan nempel-nempel gini, akan menekan kampas kopling sehingga kampas kopling akan cepat habis ya teman-teman. Ini penting sekali, harus kita ketahui ya, agar kampas kopling mobil kita itu awet, tidak cepat habis. Kemudian kecepatan tidak sesuai dengan posisi gigi. Misalnya maksudnya gini teman-teman. Jadi kita gigi 3 kecepatan cuma 20 30. Nah, itu otomatis kerja berat untuk kampas kopling teman-teman. Jadi usahakan selerasikan antara
kecepatan dan posisi gigi transmisinya ya. Kalau untuk angkatan waktu awal jalan itu biasakan dari gigi 1 dulu. Nah ini juga ya teman-teman, sering langsung berhenti langsung angkatan, ya kuat, kadang mobil kuat, tapi misal kita ada beberapa penumpang itu akan semakin berat otomatis. Dengan kalau kita memasukkan di gigi 2 langsung angkatan di gigi 2 otomatis ya saya yakin kalau teman melepas kopling dengan cepat itu akan mati ya. Akan mati ya teman-teman. Nah, makanya otomatis ketika dengan menggunakan gigi 2 ini tidak saya anjurkan ya. Maka akan melakukan setengah kopling agar mesin tidak mati. Itu yang menyebabkan kopling cepat mati. Makanya untuk angkatan pertama gunakan dari awal dan mulai dari menggunakan gigi 1. Untuk berikutnya juga seperti itu teman. Untuk tambah gigi di gigi kedua, ketiga, keempat sesuaikan dengan kecepatan. Jika di kecepatan rendah gunakan gigi rendah. Jika di kecepatan tinggi gunakan gigi 3, 4, dan 5. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada juga penyebabnya yaitu karena kebocoran oli, kemudian kemudian oli itu masuk ke parts bagian kopling ya teman-teman. Jadi kebocoran oli ini mengenai parts bagian kampas kopling. Ini yang bisa menyebabkan kopling lengket ya. Jadi nanti akan membuat cepat aus. Lalu selanjutnya ada juga penyebabnya yaitu kita menerjang genangan air atau banjir. Ya, sama saja dengan oli yang masuk ke ruang kopling, kampas kopling itu akan kering atau lengket ya, otomatis akan korosi ya, mengenakan air kalau air bisa masuk atau kelembapannya juga ya. Tidak airnya yang masuk lembab kemudian akan membuat lengket pada part-part pada kampas kopling sehingga akan menjadi berat dan otomatis kampas kopling juga cepat habis. Itu teman-teman, itu tadi beberapa hal penyebab kampas kopling pada mobil kita cepat habis. Jangan lakukan hal itu jika teman-teman ingin kampas kopling mobilnya awet ya. Hindari hal-hal yang membuat kampas kopling cepat habis. Baik teman-teman, itu tadi hal-hal penyebab kampas kopling cepat habis. Makanya jika teman-teman ingin mobilnya awet, kampas koplingnya awet, untuk kopling sendiri itu normalnya 100.000 sampai 150.000 itu baru ganti, sekitar ya tergantung pemakaian ya. Makanya ya teman-teman, ikuti panduan tadi, jangan dilakukan yang bisa merusak, bisa cepat menghabiskan kampas kopling. Kalau teman-teman pemakainya hati-hati sesuai petunjuk, sesuai cara ini, maka insya Allah kampas kopling akan awet ya sampai 150.000 km. Jadi itu teman-teman tips dari saya tentang apa penyebab kampas kopling mobil kita cepat habis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi dukung terus channel Tips Otomotif Channel agar semakin berkembang. Terima kasih yang sudah menyaksikan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tips otomotif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.